Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riswa Gelap, Menerangkan yang gelap. Masya Allah. Masih bersama Habib Raihan dan Saudara Khairul. Kali ini kita akan bahas tentang Ramadan. Oke Bib, Ramadan, bulan penuh keberkahan. Ada pesan-pesan nih buat orang-orang di bulan Ramadan. Silakan. Pesan-pesan, namanya bulan Ramadan kan spesial ya. Spesial. Nah jadi kayak Telur 4. Arta dua. Iya. Pakai kornet. Pedes dong kalau karet dua. Pakai kornet. Tidak spesial. Kita intermezzo kawan-kawan. Nah, lanjut Bib. Kan kalau Ramadan kan jarang-jarang, setahun sekali doang nih. Terus kan yang dibilangin kalau pahala di bulan Ramadan itu kan berlipat-lipat ganda. Iya. Benar. Terus di bulan Ramadan setan dibelenggu, jadi mungkin yang mengganggu kita dari luar itu mengganggu gitu ya, mengganggu lebih berkurang gitu mungkin. Nah jadi kan kalau ada waktunya, kenapa nggak dimanfaatin gitu? Jadi Ramadan bulan penuh kebaikan. Contoh-contoh kebaikan di bulan Ramadan itu seperti apa Bib? Contoh-contoh kebaikan. Contoh kebaikannya apa ya? Kayak kita ngaji biasa kan satu ayat dikasih mau ganjaran pahala 10 pahala. Iya. Nah ketika di Ramadan itu lebih lagi dikasih lagi mungkin sama 10 gitu. Jadi satu ayat yang kita baca satu huruf yang kita baca itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Bayangin kalau kita baca berapa banyak huruf tuh yang kita baca. Nah itu dikali gitu kan. Itu banyak banget tuh kebaikan yang kita dapat dari situ tuh. Dan setahu kebaikan di bulan Ramadan yang tidur pun ibadah ya Bib. Itu benar gak sih tidur itu ibadah? Benar kan? Kalau tidur itu ibadah itu sebenarnya kayaknya sih lebih ke ini apa ya? Ke kiasan. Soalnya kan paling aneh gue udah siapin kan. Wah, tidur ibadah nih. Tidur seharian aja gitu ya kan. Ibadah, gak sholat kan tidur juga ibadah tidur kan. Ibadah. Jadi kalau sholat Nah, ya itu gimana? Gara-gara kalimat itu tuh banyak orang-orang jadi Ramadan tuh ajang tidur gitu ya. Iya. Tidur ibadah daripada sepike daripada gue gibah, nanti gue lapar gitu kan, buka puasa diam-diam. Jadi gue tidur. Nah, itu gimana nih? Ada sebenarnya kiasan kan kata ente, kata lu kiasan. Terus tapi dimanfaatkan sama orang-orang tuh jadi kayak jelek gitu, kayak tidur ibadah jadi tidur aja nih. Bisa kadang dari abis sahur bangun-bangun maghrib, tinggal buka. Tuh, kan ngelewatin sholat zuhur, asar ya. Tahu-tahu langsung maghrib, buka puasa aja langsung makan gitu kan. Iya, itu enak banget. Apa pahala ya tuh yang kita dapat tidur doang. Tidur ibadah, pahala dari tidur. Itu. Nah, tadi dulu tuh ibadah itu kan maksudnya apa? Daripada dia melakukan kegiatan yang maksiat gitu kan. Nah, makanya kan lebih baik tidur. Tapi bukan tidur itu baik apa tidur itu dapat pahala. Itu kan lebih daripada gitu kan, mending daripada ini lebih baik tidur gitu. Tidur tuh dalam artian udah nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Gitu. Saudara tidur habis maghrib, tidur habis subuh kan nggak bagus juga tuh. Minimal kalau kita mau tidur itu kan tunggu matahari terbit gitu. Tunggu matahari terbit, udah ada matahari baru tidur gitu kan. Sedangkan habis subuh kan bisa habis sahur nih. Sholat subuh terus langsung tiap hari tidur lagi. Nah, itu kan enggak bagus juga tuh kalau kata orang, mungkin orang Indonesia ngomongnya di orang Jawa tuh rezeki kepatok sama ayam gitu. Tapi kan tidur habis ini kita bahas tidur habis subuh di BB. Tapi kan orang-orang beraktivitas tuh rata-rata sekitar jam 8, sekitar jam 9 gitu. Dan di mana ada waktu habis subuh tuh berharga buat tidur tuh. Sumpah tuh tidur habis subuh tuh enak banget sumpah. Jadi gimana Bi menyikapinya itu mending kita baca Quran dulu tuh, Quran. Kalau enggak baca Quran mending kita baca buku yang produktif lah ya. Setidaknya kita mendapatkan manfaat dari kegiatan itu. Nah, ketika udah jam 6-an tuh, mungkin matahari udah agak terbit, tidur dah enggak apa-apa deh. 2 jam kan sampai jam 8 tuh aktivitas bangun baru kegiatan. Tapi gini, Bib. Kan kita misalkan pagi itu aktivitas lagi tuh. Dari jam kita aktivitas kayak misalkan kayak orang-orang pada kerja lah. Jam 6 itu kan kerja. Misalkan kita bangun. Kita kan habis sahur itu kalau kita enggak tidur pasti kita kerja ngantuk. Itu nyingkapin itu gimana itu? Nah, gini nih, kan biasa suka lihat gak orang ada yang pagi-pagi udah lari gitu. Iya. Nah, lari apa nggak capek tuh dia lari?
aus kan, capek kan. Nah, bagaimana biar habis olahraga dia nggak teler, nggak langsung tepar. Orang ada yang mandi biar dia seger gitu kan. Kalau nggak dia cuci muka gitu. Kalau nggak dia melakukan kegiatan yang lain yang bikin dia jadi kayak nggak lemes gitu. Jadi dia semangat. Kayak contohnya tadi mandi bisa. Kalau nggak dia yang bikin dia seger lah gitu kan. Tadi ngobrol gitu, bahas sesuatu apa gitu kan. Minum boleh minum? Ya enggak dong. Jadi teman-teman, jangan jadiin alasan tidur itu ibadah, jadi kalian tidur seharian. Tetap harus tunaikan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat. Kalau bisa baca Quran, targetin. Kalau Ramadan, 1 bulan Ramadan minimal harus khatam gitu. Bikin target. Jadi jangan tidur seharian, gak bagus. Berikut ini Bib, topik kalau bulan Ramadan nih Bib. Kenapa sih warung-warung makan tuh pada pakai gordeng? Itu kan dia menyikapi gitu kan, dalam bentuk kita nih Indonesia negara mayoritas muslim gitu kan. Iya. Nah, apakah terus kalau bulan puasa semua warung makan tutup semua gitu? Kasihan, kafir, non Islam. Iya kan, namanya kan kita menghargai juga kaum minoritas dong. Iya, benar. Jadi tetap dibuka warung makan tapi ditutupin biar orang yang muslim yang lagi melaksanakan ibadah puasa dia nggak lihat dan nggak jadi kayak enak nih makan, ada jadi tergoda gitu kan, ditutupin pakai gorden gitu. Tapi kalau dilihat-lihat malah warteg-warteg itu, mohon maaf nih ya, yang ngisi malah orang-orang kita, orang-orang muslim gitu. Balik lagi tuh ke kajian subuh yang kemarin diadain sama Ustadz siapa tuh di sini di masjid. Yang Ustadz itu ngomong tuh, dia ngomong kutiba alal ladina apa tuh ya, pokoknya ayat Quran yang menyinggung tentang ibadah puasa. Ibadah puasa itu nggak sembarang ibadah yang gampang kan. Bahkan situ kan misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina bukan orang-orang yang muslim gitu. Bukan cuma Islam, tapi kan yang beriman gitu. Jadi ya intinya itu satu itu ngomong kalau ibadah puasa itu ibadah yang nggak mudah, nggak sembarangan gitu yang orang bisa gitu. Butuh keimanan yang kuat juga untuk jalanin puasa. Ya karena puasa tuh bukan sebatas nahan lapar sama nahan dahaga doang ya Bib. Nahan hawa nafsu juga Bib. Hawa nafsu juga. Tapi kalau puasa tuh susah Bib, kadang-kadang suka kepancing nih lagi ngobrol nih. Kita ngomongin orang Bib. Nah, itu gimana Bib? Tuh, kayak lagi asik ngobrol nih. Pertama nggak mau bahas orang, kita mau bahas sesuatu gitu kan. Tapi lama-lama kayak nyinggung ngomongin orang gitu, malah jadi gibah. Itu ditahan biar nggak ngelakuin kayak gitu. Kan sayang nih, kita udah puasa ya, dari pagi sampai maghrib kita nahan lapar, nahan nafsu segala macem. Terus ketika buka kita gibah nih segala macem. Itu kan maksiat yang kita lakukan. Nah, maksiat itu menggugurkan dosa yang kita udah menggugurkan pahala yang udah kita dapetin seharian tuh. Gak bisa kita buka, kita gibah gitu. Kita kayak melakukan suatu maksiat, gugur dah tuh pahala yang kita dapetin selama sehari itu. Dengan maksiat yang kita buat tadi barusan habis buka apa malamnya gitu. Gitu. Jadi ya sayang lah, misal kita udah puasa habis buka malamnya kita ngobrol gibah segala macem, ngelakuin maksiat gitu. Akhirnya hilang tuh pahala semua yang kita dapetin, sia-sia jadinya puasanya. Gitu Bib. Nih Bib, aneh mau nanya nih Bib. Kita kan puasa nih, kita ngapa-ngapain nih? Kita kayak nggak bisa tidur atau gimana tuh? Kita ya kayak nyari-nyari kesibukan tuh, main HP atau nonton video tuh. Misalkan kayak lewat nih Bib, video-video kayak ya cewek-cewek yang lagi goyang-goyang gitulah. Itu gimana itu Bib? Ya kalau itu namanya itu godul basor gitu. Jadi kita mengalihkan pandangan. Nanti kalau udah ada perempuan ini kita langsung skip aja. Kalau diliatin ya. Tapi sayang kan sayang. Cuma satu doang itu gue gimana itu kan. Gak boleh, itu langsung skip aja. Gak dilihat sayang kan. Daripada kan puasa kita nggak sempurna gitu kan. Tapi kalau lewat sedikit gitu nggak dosa. Kalau langsung di skip gitu. Iya langsung skip dong. Jangan. Tapi kalau di 2 detik dosa nggak? Nah, awal lagi dosa. Dosa nah. Tapi kan aneh nih, gue scroll TikTok bismillah dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, konten pertama bagus. Nah, yang ini tiba-tiba muncul gitu
Jadi kan udah bismillah gitu. Kan gak ada niat juga nyari-nyari kayak gitu tiba-tiba muncul sendiri, masa dosa. Pas muncul gitu kita lupa Kita balikin kasihkan. ke awalnya lagi. Tujuan kita scroll TikTok, lihat scroll Instagram itu berfaedah apa enggak? Mendatangkan manfaatnya apa enggak? Kan Gitu. ngisi waktu misalnya. Ngisi waktunya dengan hal yang bermanfaat nggak tuh kayak gitu. Kan- Kalau kita buka YouTube gitu ya langsung lihat kajian, cari deh kajian saat ini. Iya. Kan lebih jelas dong tujuannya kita nyari kajian, nyari ilmu nih. Daripada kita nggak jelas buka kita scroll TikTok, scroll IG gitu kan. Terus tengah-tengah lagi scroll lihat cewek-cewek goyang-goyang TikTok gitu kan. Gitu. Tapi ente pernah FVP-nya lewat kayak gitu kan? Iya pernah. ente terusin atau enggak nih? Nggak nutup kemungkinan kan pasti lewat terus kan. Iya benar. Berarti wah, ente TikToknya muncul gituan. Wah, algoritmanya bisa Aduh. dicek nih. Kan algoritma apa dong? Kan nggak ada yang tahu. Tapi kan biasanya algoritmanya kalau suka liatin konten-konten kayak gitu munculnya kayak gitu-gitu, Bim. Ya, itu kan- Wah, bahaya nih TikToknya ini. Ya kan aneh nggak bilang itu terus-terusan muncul kan. Cuma sekali masuk pilih. Kira. Jadi nggak boleh. Kalau itu bukan rezeki, jangan bilang rezeki. Lagi scroll TikTok muncul gini, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang bilang, alhamdulillah rezeki ada yang muncul kayak gini gitu, Bib. Jadi bukan, jadi harus di skip gitu. Gitu. Aneh mau nanya lagi nih, Bib. Aneh gak puasa, tapi cuman aneh buka di masjid. Gimana tuh, Bib? Wah itu zolim tuh jadinya. Karena kan buka puasa itu kan disediakan bagi orang yang berpuasa gitu Iya. kan. Sedangkan ini yang makan ini dia orang nggak berpuasa. Dia ngambil jatahnya orang yang berpuasa gitu kan. Nah itu zolim jatuhnya, nggak boleh itu zolim. Terus juga nih, Bib, balik lagi ke buka puasa nih. Iya. Kan alhamdulillah nih di masjid kita nih setiap hari ngadain buka puasa nih, Bib. Jadi, Hampir setiap hari ada aja nih donatur para pensedekah gitu ngasih makanan ke masjid nih. Tapi kenapa ya, orang zaman sekarang tuh kayak kurang rasa bersyukur, Bib. Kita udah dapat makan, udah dapat kurma, udah dapat kue, udah dapat es. Tapi kayak masih kurang gitu, kayak jadi pengen banyak gitu. nanti kayak diambil satu lagi. Iya. Dan itu pun ada yang diumpet-umpetin, Bib. Jadi bilang belum dapet, tapi sebenarnya udah dapet gitu. Tuh Itu ya gimana kalau gue sih nyebutnya bandit buka puasa, bandit bukber tuh. Bandit takjil Kayak lah. gitu, bandit takjil Nah, tuh. iya, bandit takjil Ya, lah. Istilahnya kan masih banyak gitu kan yang lain ya kan. Yang baru datang kadang-kadang cuman kebagian ya Gorengan doang sama air gorengan, putih. gitu karena Iya. tapi kurangnya rasa bersyukur nih di orang-orang khususnya di masjid ini nih banyak kok bisa dilihat. Gimana pendapat ini lu? Nah, kalau tadi tuh ya udah dapat nasi kotak nih, terus udah dapat kue lagi, es lagi tuh ya, Es. apa kurma lagi dapat lagi, tapi dia nggak mesti ngambil gitu kan, Iya. mesti ngambil double lagi apa ngambil lagi, itu sifat qanaah tuh, sifat kepuasan dia tuh, itu harus diinin lagi. Masa dia nggak puas dan nggak cukup dengan apa yang udah dikasih, dia nggak bersyukur, dia mau ambil lagi gitu kan punya orang. Sedangkan itu jatahnya udah dibagiin tiap orang atu-atu tuh, nah terus dia ambil lagi tuh satu, nah itu kan balik ke yang tadi tuh, dia zolim dong ngambil dua, sedangkan yang lain satu-satu. Nah itu tuh nggak boleh juga kayak begitu tuh. Boleh. Ya teman nih, para teman-teman, kalau ada yang kayak gitu lebih baiknya ditegur atau gimana, Bib? Ditegur aja sih gitu. Apa langsung diambil gitu makanannya? Harusnya kalau kayak gitu sifat muslimnya dia tuh keimanannya dia sadar gitu. Harusnya tahu kalau yang perbuatan yang dilakukan itu nggak bener kan. Nah dia nggak boleh ngelakuin. Kadang ada aja orang-orang nyentil kayak gitu kan. Udah dia Islam dan beriman tapi masih melakukan hal-hal yang kayak begitu. Nah itu juga harus, makanya emang dari kecil itu nilai-nilai kayak gitu kan harus ditanemin gitu. Iya. Tapi Bib kan masih di masalah buka puasa nih. Kadang-kadang orang-orang puasa tuh kayak puasa balas dendam, Bib. Jadi nggak makan seharian, pas denger azan maghrib dimakan semua tuh. Kurma masuk, es buah masuk, es kelapa masuk, Nasi padang nasi masuk. padang masuk tuh. Jadi tuh. kayak balas dendam. Wah, gua nggak makan seharian nih, gua sikat semuanya gitu. Nah, Ya itu kan balik lagi ke ini sih kecukupan aja gitu. Kalau emang sebenarnya dia cukup tuh, dia bisa makan gitu semua bisa gitu. Nah berefek gak tuh ke tarawihnya dia, ke sholat isyanya dia, ntar dia ngantuk lagi, ntar dia apa lagi gitu kan. Terus apakah kan sesuatu yang berlebihan itu nggak cukup, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik gitu kan. Masa dia udah makan ini lagi segala macam gitu, terus dia ambil lagi semuanya akhirnya
berefek ke tarawihnya, ke isyanya dia ngantuk gitu kan. Akhirnya yang malam tuh yang bisa kita yang biasa kita tadarusan gitu, kita baca Quran, dia gara-gara makan tadi kenyang, gue langsung tepar tidur lah gitu. Tapi emang sih kalau emang kita makannya kebanyakan nih pas buka kayak bawaannya males, ngantuk. Berat jadi. Berat. Tapi kalau Rasul tuh ngajarinnya buka puasa tuh gimana, Bib? Kalau Rasul itu kan yang sering saya dengar ya, berbuka dengan yang manis. Jadi dia biasanya beliau itu makan kurma dan hitungannya itu ganjil gitu, juta 1, 3 apa 5 gitu. Kalau kita melihat cewek yang manis itu, Waduh, baru nanya nih. itu gimana itu, Bib? Itu gimana itu? Berbuka dengan yang manis. Aduh, liatin doi, Bib. Iya, ya. Yang manis itu kan banget. kurma. Oh, Bukan cewek dong. kirain ini kan berbukalah dengan yang manis. Iya. Ya udah, gue lihat foto doi aja, manis banget. Iya. Ih, batal kan, otomatis batal puasa kan? Batal. Iya. Untungnya pada maghrib. Iya, udah maghrib. Jadi batalinnya Kan pakai berbuka, iya. berbukalah dengan yang manis. Gimana, boleh gak sih? Jangan dong, bukanya dengan yang manis, itu makanan. Oh, makanan. Makanan. Kirain boleh lihat foto doi. Kawan-kawan, dengerin ya kan? Nah. Kadang-kadang kawan-kawan diingetin bukanya ya sama Ayang, video call. Ayang buka Ayang gitu. Lupa si muadzin udah ini. Udah azan. Tiba-tiba udah isya aja tuh, ya kan? Nah, menyikapi bukber lagi nih, bukber. Bukber tapi nih kan bukber kita nih, anak muda nih ya. Kadang-kadang bukber suka berduaan gitu sama lawan jenis, Bib. Bukber berdua doang. Bukber apa? Berdua doang tuh pacaran. Kan bersama. Kan bersama. Bersama kan tidak bisa dihitung dari berapa banyak. Ya jatuhnya kan pacaran dong malah kita nih kan. Kalau berdua doang ya pacaran tuh. Maksiat pasti itu kayak begitu tuh. Berarti Enggak boleh. Ya, jalannya habis buka puasa boleh berarti? Iya, tetap aja. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Kirain boleh kan. Sebenarnya kalau rame-rame nih, misalkan ber-10, ber-15 gitu ya, ber-20 lah. Nah, itu juga dicampur tuh, ada cowok sama cewek. Kadang ada juga yang nggak ngebolehin gitu. Karena tuh bercampurnya wanita sama laki-laki di satu tempat gitu ya. Jatuhnya ikhtilat noh. Nah, ikhtilat itu juga kadang ada beberapa yang tidak memperbolehkan gitu. Tapi ada juga yang ya udahlah kan tempat umum, masa nggak boleh dipisah cowok sama cewek gitu kan, ya udahlah gitu. Dan juga dampak jeleknya dari bukber tuh kadang-kadang, apalagi kalau kita bukber di tempat kayak di mall gitu kan, maghribnya suka ketinggalan tuh. Nah, itu penyakit sih biasanya. Penyakit gitu kan. sih. Jadi kalau kayak gitu bukber nih, misalkan di bukber satu tempat, kayaknya lebih utamain sholat dulu aja dibanding makannya. Tapi kalau kayak di mall-mall gitu, kalau kita datang habis maghrib atau habis itu nggak bagian tempat, Bib, karena penuh. Kadang kita juga kalau mau bukber, kadang harus dari jam 3:30, dari jam 4, kadang dari jam 3 udah rame gitu. Karena menyikapi banyak yang bukber gitu. Sebenarnya bukber tuh bagus gak sih? Bukber bagus apa enggak gitu ya? Bagus apa enggaknya sih? Kalau dirasa ya nggak ada permasalahan sih, bagus apa enggaknya, biasa aja gitu kan. Intinya kan kita mensegerakan buka gitu. Nah tapi kan kita buka bareng-bareng gitu ya, biar asik lah, biar ketemu lagi, misalkan menjalin silaturahmi kan. Kita nggak pernah ketemu sama teman kita yang dulu waktu kita SD misalkan, kita ajakin lah agenda bukber gitu kan. Soalnya kan kita biasa bukanya sama keluarga gitu, biasa buka sama keluarga, kalau nggak bisa buka sama teman-teman sini di masjid gitu. Nah sebenarnya bagusnya itu ya tadi menyambung silaturahmi, tapi kan jangan lupa yang tujuannya yang penting itu mensegerakan buka sama sholat maghribnya gitu. Kalau silaturahminya kan bisa di nomor 2 kan, nomor 3-nya gitu. Tapi kan tapi kita kalau buka di luar nih, kita jarang gitu kayak misalkan ketemu musola atau masjid gitu, itu gimana caranya? Nah misalkan kalau kita susah buat ketemu musola gitu kan, nah itu kita bisa sebenarnya kalau jauh nih kalau emang kategorinya kita adalah musafir gitu. Musafir kan kita boleh tuh dia beri keringanan sama Allah buat ngejama gitu. Untuk dijama di akhir apa kalau nggak jama di awal gitu. Nah tapi kalau misalkan cuma satu kota kita ya usaha lah, kita cari gitu musola sama ini. Bahkan kan sholat itu udah banget diringankan kan, kalau nggak ada musola kulu ardin masjidun, segala tempat itu ya masjid, bisa tempat buat sholat gitu. Jadi apapun itu halangannya, sholat itu yang nomor 1 penting, jadi jangan sampai ditinggalin. Oke. Nih kita udah ngobrol lama nih, kayak seret juga ya. Minum, haus nih.
Bo. Wih, Sekarang pakai ini, Masya Allah. Nuhun ya, Po. Sok aurat, Bo. Masjid nih. Ya. Minum, Bib. Minum. Jadi teman-teman yang bukber jangan terlena nih. Apalagi kalau ketemu teman lama, udah lama gak ketemu gitu kan. Niatnya bagus menjalin silaturahmi, tapi ada yang kewajiban yang harus kita tunain dulu seperti sholat gitu. Jadi jangan terlena dengan alasan bukber, sholat maghrib lewat, kadang isya lewat karena pulang kemalaman, atau tidur capek gitu. Jadi niatnya bagus nih, tapi malah jadi banyak mudorotnya, jadi jelek juga ya Bib ya. Gitu. Apalagi coba saudara Khairul ada mau nanya. Jadi nilai kebaikan Ramadan itu di mana, Bib? Kebaikan nilai Ramadan karena itu bulan yang diberikan khusus gitu ya. Iya. Jadi baik itu nilai kebaikan itu kalau kita menggunakan waktu sedemikian rupa tuh yang cuma 24 jam dalam sehari. Iya. Itu selalu kita pakai untuk kebaikan gitu. Kebaikan yang tadi tuh, tadi sholat duha tuh yang bisa kita nggak pernah sholat duha tuh. Iya. Sholat duha di situ. Baru habis zuhur kita tadarusan gitu, kita ngaji sampai asar. Nah, setiap waktu yang ada di bulan Ramadan itu kan sangat berharga. Cuma cuma sebulan dalam setahun tuh. Nah, jadi kebaikannya itu satu bulan itu semua kebaikan. Jadi kita pakai terus untuk buat buka amal baik lah ya. Itu ngaji, sholat, zikir lah segala macam gitu. Sedekah apa infak segala macam. Ini mau nanya nih. Bulan Ramadan tuh kita puasa, tapi niatnya ini bukan ibadah nih. Niatnya diet biar kurus nih, habis lebaran kurus tuh. Gimana nih? Niatnya diet. Iya, gue nih sebelum Ramadan nih, sebelum puasa. Aduh, ntar bulan puasa gue mau diet lah gitu. Jadi lebaran kurus gitu. Banyak tuh kayak gitu tuh. Banyak sih kayak gitu sih. Itu ya nggak ada masalah sih kayak gitu kan. Yang penting kan ibadah tetap jalan, tuh puasa dia tetap jalan kan. Dia tetap dia menjalankan sunnah sahur tuh, dia sahur. Habis itu dia puasa, menahan nafsu, menahan lapar sampai maghrib baru dia berbuka. Nah kalau emang kayak begitu ya nggak ada masalah gitu kan. Misalkan emang dia niat diet di bulan Ramadan gitu, terus habis itu akhirnya porsi sahurnya dikurangin gitu, dikurangin, terus bukanya juga dikurangin gitu. Yang akhirnya mungkin buat dia lemes, entah buat dia sakit gitu kan segala macam. Nah itu kan malah menjadi minus gitu kan. Harusnya dia sehat-sehat aja, tapi gara-gara dia niatannya diet gitu. Terus akhirnya dia mengurangin porsi makannya. Lalu dipus akhirnya malah jadi sakit segala macam. Akhirnya ibadah di bulan Ramadannya malah keganggu gitu. Akhirnya malah berkurang gitu. Kecuali kalau emang dia ya udahlah emang gue ada bulan Ramadan nih, pas puasa juga akhirnya kita sekalian lah buat diet gitu kan. Ya udah enggak apa-apa. Berarti sempurnain dulu niat awal ya, Bib. Niat awal. Ya, niat awal ibadah. Diet tuh kayak bonus gitu kali ya, Bib. Mumpung puasa jadi bisa sambil diet gitu kan. Dan dietnya juga jangan ekstrim-ekstrim lah. Ya kita seimbangin, yang sehari kita kan tubuh emang butuh ada minimal asupan nutrisi lah, jangan terlalu dikurangin, teman-teman. Jadi gitu. Terus nih, Bib. Aneh teman gue nih ya kan. Dia sekeluarga nih. Keluarga Kristen nih. Tapi dia doang nih muslim nih, dia puasa di lingkungan Kristen tuh gimana sih, bisa gak sih? Kalau misalkan dia sendiri Nah, dia mualaf lah, kita mualaf. Tapi keluarganya masih Kristen gitu. Kita balik ini sih ke toleransi aja gitu kan. Kita kan sama-sama saling menghargai kan. Dia punya keyakinan sendiri, kita punya keyakinan sendiri gitu kan. Nah, dengan kita muslim gitu, terus kita melakukan ibadah puasa, harusnya kan saling memahami aja gitu kan. Oh, si ini lagi berpuasa gitu. Jadi misalkan orang yang di rumahnya mungkin dia satu rumah gitu kan. Mungkin dia jangan makan di depannya dia gitu kan, menghormati gitu kan. Ini toleransi kan menghormati, bukan mencampuri gitu. Oh. Balik lagi ke apa yang surat apa? Aneh mau nanya nih. Kita kan puasa nih. Kita kayak jalan lah, ya kan, mau ke masjid lah. Tiba-tiba ada anjing tuh. Ada anjing ngejilat kita. Puasa kita batal tau enggak? Oh, kalau ada anjing tiba-tiba jilat kita gitu. Iya. Waduh, itu gimana tuh ya?
Nggak batal sih, kan najis, paling harus bersuci lagi. Najis sih bersuci. Kan liur anjing najis ya kan, bener Tapi kan? kalau puasa itu kan dia cuma menahan hawa nafsu sama ini gitu Iya. kan. Kayaknya kalau jadi jilat anjing Enggak batal sih. Nggak batal. Nggak batal, paling cuma dia sudah bersuci kan. Iya, bersuci lagi, mandi wajib. Beb, aku mau nanya nih. Misalnya suami istri malamnya berhubungan badan nih, ya kan? Terus sahur, tapi belum mandi wajib. Nah, Puasanya sah gak? pernah dengar cerita kayak gitu juga tuh. Itu waktu itu di zaman Rasul ada kayak begitu dia lupa gitu. Nah, sebenarnya itu juga bukan diperbolehkan sih ya. Disegerakan untuk mandi wajib gitu. Jadi untuk bersuci. Tapi kan walaupun dia udah subuh nih ya. Udah dimulai nih ibadah puasanya gitu. Nah, kita disegerakan untuk bersuci lah gitu. Jadi puasanya nggak batal. Tapi puasanya tetap sah kan? Tetap dong. Oh. Gitu. Jadi nggak batal. Jadi mandi wajib dulu. Enggak, belum pernah. Ngomong mandi wajib emang udah berhubungan. Mimpi basah. Nah ini Bib, mimpi basah nih. Lagi puasa siang-siang tidur kan. Itu tuh mimpi basah berarti nggak batal juga apa gimana tuh? Mimpi basah apa dulu nih? Jadi kalau di di air mani itu kan ada yang keluar karena kecapean, sama ada yang keluar karena hawa nafsu gitu. Nah yang keluar di mimpi basah itu entah dia kecapean atau dia nafsu gitu kan. Kalau nafsu? Nah kalau dia nafsu itu karena ini sih kayaknya ya, kurang tahu juga, kayaknya itu nggak apa-apa. Soalnya kan itu bukan dari kemauan dia gitu kan. Kan dia tidur gitu kan, terus nggak ada kemauan dia buat kayak gitu, terus tiba-tiba dia mimpi basah gitu. Nah kecuali kalau emang dia puasa nih, abis itu dia nonton hal-hal yang kayak begitulah, apa mungkin kayak gini sengaja sengaja dikeluarin gitu Bib. Tuh jangan sengaja dikeluarin. Bulan puasa. Ya. Kayak apal bener suaranya nih. Kan diajarin. Ya gitu. Jadi kalau emang nggak sengaja gitu nggak membatalkan puasa berarti kan? Nggak kan sama kayak kita lupa gitu kan. Lupa nih terus minum. Ya udah nggak apa kan, namanya lupa kan. Minum berarti kan minum atau makan kan membatalkan puasa. Membatalkan puasa iya. Kalau ngerokok sama aja dong. Nggak masuk apa asap doang asap. Kita kalau naik motor kan namanya puasa itu kan bukan cuma nahan lapar makan apa enggak. Hawa nafsu kan yang kita lawan. Nah, tuh tahan. Tapi kan gini Bib, kan rokok itu kan asap. Kita naik motor banyak kendaraan yang berasap tuh. Kita sama-sama ngirup asap. Nah, sekarang rokok itu disengaja apa enggak dan kita berkendara itu sengaja apa enggak gitu. Oke. Paham. Malam siangnya puasa nih, terus malamnya kayak staycation gitu Bib. Aduh. Gimana itu? Ya, kayak banyak deh. Tapi kan tongkrongan kita kan di ini nih, depan Madura tuh ya. Sampingan Oyo tuh. Ya kan? Kalau kita lihat habis terawih kayak bulan puasa tetap banyak Bib kayak gitu Bib. Gimana itu? Pengen ditegur. Ini kan nggak bisa kan, toleransi gitu lagi. Sama kayak yang tadi. Jadi kita udah menjalani ibadah puasa tuh sehari. Berpahala kita ya menjalankan ibadah puasa gitu. Kita ada urusan terus segala macam bermanfaat. Pas malamnya bukanya gitu habis udah ngelakukan ibadah puasa, kita seenaknya gitu. Kita melakukan maksiat gitu. Kita segala macam kita maksiat lah, mencuri banyak kan maksudnya mencuri, entah dia melihat hal-hal yang nggak bagus gitu, apa dia gibah gitu kan banyak tuh maksiat. Nah itu maksiat itu menggugurkan menggugurkan pahala yang kita dapetin di hari itu gitu. Jadi kan sia-sia dong puasanya. Sia-sia. Jadi gitu, tahan dulu, malah nggak boleh. Sekarang kan kalau ibadah di bulan Ramadan kan identik setelah Ramadan pasti Lebaran gitu kan. Lebaran tuh kayak ajang jadi foya-foya Bib kalau dilihat-lihat. Kayak baju harus baru. Iya tuh gimana itu? Kalau baju harus baru apa enggak tuh sebenarnya ini sih pemikiran orang-orang sekarang gitu. Kalau kata Rasulullah itu kayak sholat Jumat gitu kan.
untuk ibadah itu kita harus mengutamakan pakai baju yang bagus bukan yang baru gitu. Jadi kalau baju kita tahun yang lalu itu masih bagus untuk dipakai, ya nggak masalah, nggak harus beli baru gitu. Nah pemikiran orang sekarang itu ya tiap tahun kita beli baru lah gitu, yang bagus tiap tahun. Jadi berubah-ubah gitu, bervariasi tiap tahun. Ya nggak masalah juga sebenarnya. Tapi kan kalau ajangnya jadi untuk show off gitu, untuk ria gitu kan, untuk dilihat sama orang ya jatuhnya kan jadi maksiat gitu kan. Niatnya salah dong, bukan untuk sungguh-sungguh dalam ibadah mengikuti sunnahnya Rasul gitu, berhias paling bagus di hari untuk sholat Id, tapi malah untuk pamer gitu, untuk flexing gitu kan, show off segala macem. Salah niatnya ya dosa jadinya. Tapi kan lebaran identik dengan THR, tunjangan hari raya gitu. Misalnya nih, gue mau ngasih saudara-saudara gue THR nih, tapi gue hasil main judi nih, main slot nih, gimana tuh? Kalau itu tuh ada namanya kaidah usul fiqh. Jadi apa sesuatu yang dihasilkan dari hal yang haram, entah bagaimanapun dia akan haram. Kita bekerja di suatu bar ya, bar yang menjual minuman-minuman keras, ya, minuman beralkohol gitu. Nah, itu kita dapetin gaji kita yang kita dapatkan itu dari penjualan minuman alkohol gitu. Iya. Itu haram apa enggak? Haram kan? Nah, jadi yang kita gunakan itu kan jadinya haram juga kan? Nah, makanya umat muslim itu disarankan untuk enggak bekerja di tempat-tempat yang ada kaitannya dengan yang haram. Makanya kadang orang bank juga kan dibilang katanya wah gaji lu dari riba gitu, ya kan? Hal yang haram gitu, riba itu kan hal haram gitu. Nah, lu tetap kena haram nih, harta lu ada yang haram gitu kan. Nah, kadang kan makanya itu yang dibilang tadi, apa yang dihasilkan dari suatu yang haram, maka tetap disalurkan kemanapun dia tetap akan jadi hal yang haram. Berarti si afiliator nih kan haram lah ya, afiliator, tapi dia berbagi berkah pandemi lah, ya kan? Gimana? Istilahnya sodakoh lah. Dia mau ala-ala Robin Hood kayak sih. Ada si Pitung ya kan, ngerampok company dikasihin ke orang miskin. Dan tapi kan si orang miskinnya kan ini merasa kebantu gitu. Iya. Nah, tujuannya baik kan tadi itu. Tujuannya dia berbagi untuk sodako segala macam, tapi cara yang digunakan tadi lagi caranya salah. Dia memberikan atau sodako infak dengan harta yang dihasilkan dengan cara yang haram. Tetap aja jadinya haram lagi gitu kan. Gitu sih. Jadi walaupun niatnya baik nih mau ngasih THR, tapi kalau duitnya haram jadi tetap haram gitu. Tetap haram dong. Gitu, aduh. Dosa dong dia jadinya. Terus bahas lebaran lagi nih. Lebaran kayak jadi ajang modus ke orang tua gebetan, boleh gak, Bif? Modusnya gimana tuh? Kayak kita datang ke rumahnya nih bawa hampers kan, kalau lebaran kan identik dengan hampers ya kan, parcel. Kita main ke rumahnya nih. Tapi modus sepik mau kenalan gitu, mau deketin anaknya. Kan kalau kita belajar hadis gitu ya. Hadis yang paling pertama kali dikasih itu sama guru kita. Pasti itu hadis tentang niat gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu. Jadi sesungguhnya sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung dengan niat gitu. Kalau dia niatnya silaturahmi, nah itu baik kan niatnya silaturahmi. Nah, tapi ada niat terselubungnya dia tuh yang jelek untuk kenalan sama ininya. Nah, itu kan niatnya dia yang terselubung itu kan jadinya merusak dong niat utamanya dia untuk silaturahmi gitu. Nah, itu juga nggak baik itu kan. Nah, jadi jangan lakuin lah yang gitu-gitu. Tapi kirim hampers boleh ya? Boleh dong. Ente mau hampers gak? Alamat rumah nanti kirim ya. Jadi balik lagi ke niat sih emang ya. Niat. Oke, ada lagi nggak saudara Khairul? Nggak ada nih, cukup nih pertanyaannya. Cukup. Oke, sekarang closingan. Sesi closingan. Silakan Beb. Ya tadi sih kan kalau kita di bulan Ramadan tuh kebaikan apa sih yang bisa dilakukan di bulan Ramadan gitu kan. Nah, sebenarnya satu bulan Ramadan itu sebenarnya kebaikan gitu kan. Orang pahalanya kita dikali lipat di bulan Ramadan gitu kan. Terus setan-setan pada dibolonggo lah istilahnya, jadi yang mengganggu kita dikurangin gitu. Sebelumnya kita melawan hawa nafsu kita kan, terus melawan dari godaan syaitan. Sekarang dikurangin, godaan syaitan mungkin diminimalin lagi sama Allah, tapi kita melawan hawa nafsu sendiri karena ibadah puasa juga melawan hawa nafsu gitu kan, sama tahan lapar
nahan lapar dan haus gitu. Nah jadi balik lagi ke awal, apa aja yang baik semuanya baik gitu, asalkan itu masih dalam bidang dalam hal yang positif gitu ya, kayak ngabisin waktu dengan baca Quran, menambah wawasan, kan itu juga menuntut ilmu gitu kan, itu kan juga dianjurkan dalam Islam untuk menuntut ilmu, itu juga suatu hal yang baik gitu. Nah itu boleh, punya semuanya baik dan boleh dilakukan gitu, asal itu masih dalam hal yang positif gitu aja sih. Nah tuh teman-teman, mohon ya didengar tuh. Oke, terima kasih nih buat Habib Rehan, Herul. Oke teman-teman, pesan acara kali ini adalah ambil yang baik, buang yang buruk. Cukup sekian untuk episode kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.